Rekor tertinggi penambahan kasus positif COVID-19 kembali terjadi. Lonjakan kasus positif ini bahkan membuat Indonesia kini menjadi negara dengan kasus corona tertinggi se-Asia Tenggara. Sejumlah pakar pun menyatakan Indonesia sebenarnya belum siap melakukan pelonggaran PSBB. Lalu apa yang harus dilakukan? Simak laporan khas redaksi berikut ini. Kian membludaknya pasien positif COVID-19 membuat pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur menyulap gedung Balai Diklat untuk menampung semua penderita dan tenaga medis. Pasalnya, Rusunawa Cinde berkapasitas 51 kamar yang awalnya difungsikan sebagai lokasi isolasi, kini telah penuh. Kapasitas yang ada di Rusunawa Cinde sudah hampir lebih di atas 90%. Kita harus atur sedemikian rupa, jangan sampai ada pasien positif lantas berdekatan atau satu lantai dengan yang PDP maupun OTG. Potret ini hanyalah satu dari sekian banyak penambahan kasus positif COVID-19 di tanah air. Bahkan rekor tertinggi penambahan pasien positif terjadi hari Kamis kemarin, mencapai 1.331 kasus positif baru. Kini, total 42.672 kasus positif COVID-19 ditemukan di Indonesia. Jawa Timur masih menjadi provinsi penyumbang kasus terbanyak, mencapai 384 kasus. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Di hari yang sama, terjadi juga kasus kematian yang bertambah 63 orang menjadi 2.339 orang. Provinsi dengan penambahan kasus positif terbanyak adalah Jawa Timur dengan 384 kasus, diikuti Jakarta sebanyak 173 kasus. Namun, DKI Jakarta masih tercatat sebagai provinsi dengan total kasus positif terbanyak di Indonesia, mencapai 9.516 kasus. Lonjakan kasus hingga lebih dari 1.000 ini juga membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara, diikuti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Penambahan kasus positif COVID-19 yang semakin menggila ini membuat sejumlah pakar menilai Indonesia belum saatnya melonggarkan PSBB. PSBB dilepas pada saat wabah COVID-19 di Indonesia sudah mereda, terutama di provinsi yang terbanyak yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur. Jadi saya sarankan untuk pemerintah berhati-hati dalam membuka dalam situasi yang seperti ini. Wabah belum aman terkontrol. Secara global, wabah masih jauh dari kata berakhir. Kasus COVID-19 di dunia juga disinyalir akan terus meningkat dengan adanya pelonggaran lockdown di sejumlah negara. Misalnya di Amerika Serikat yang resikonya semakin meningkat karena terjadi banyak demonstrasi yang bisa menjadi pusat penyebaran baru. Pemerintah juga harus memperketat aturan dan protokol kesehatan, misalnya dengan mewajibkan para penumpang transportasi umum wajib mengenakan masker, face shield, dan tertib menjaga jarak fisik. Tim Liputan Trans 7.